Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Kami mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di acara kesayangan kita, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar itu berhenti bertumbuh. Kita mau meneruskan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di Injil Matius, ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-14 dulu. Sekarang pertama-tama kita melihat ayat 1 sampai 5 dulu. Saya akan bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudaraku, lucu sekali saudara ya. Kisah ini ditulis juga dalam Markus dan Lukas ya. Lukas 9 ayat 46 memberikan latar belakang yang lebih komplit, makanya saya katakan lucu. Kenapa? Sebab murid-murid sedang bertengkar saudara. Bertengkarnya bukan rebutan makanan. Bertengkarnya bukan rebutan bakpao, bukan. Bertengkarnya lagi ribut siapa yang paling besar. Besar di sini bukan besar badannya saudara ya. Besar di sini adalah siapa yang paling powerful. Dan ingat, mereka sudah berpikir Yesus itu Mesias. Mesias dengan versinya, yaitu pahlawan yang nantinya akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Otomatis Mesias menjadi semacam raja atau pemimpin bangsa. Dan dalam hayalan mereka adalah hulu balang raja. Orang yang terdekat dengan raja itu, orang pentingnya, otomatis mereka menjadi pejabat penting dalam kerajaan Israel atau di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya mereka udah ribut, gerasak gerusuk, siapa yang paling hebat, siapa yang paling powerful, siapa yang akan menempatkan jabatan tertinggi nanti kalau Yesus sudah memerintah. Itu yang diributin. Sangat duniawi bukan? Dan Yesus memberikan respon yang cukup nyeleneh saudara, menurut saya. Ini yang lucu. Kenapa? Yesus gak marah sama murid-muridnya. Yesus juga gak bilang, "Lu pada ributin apa? Lu pada berantemin apa?" Enggak, Yesus enggak kayak gitu. Yang diambil seorang anak kecil, lugu. Mungkin kalau saudara berimajinasi zaman sekarang ya, anak kecil lugu yang mungkin lagi makan es tong-tong. Nah mungkin saudara juga udah gak tahu es tong-tong apa ya. Ya lagi makan es krim atau apalah gitu ya. Ya, Yesus itu unik dalam mengajar ya. Kadangkala dia suka tidak terduga. Di kesempatan minggu lalu, murid-murid gak bisa usir setan, malah dimarahin. Sekarang ini kan lebih krusial loh, ya kan? Itu gak bisa usir setan. Bukan karena gak kudus loh, karena kurang percaya, itu dimarahin. Sekarang ribut. Ributnya ini lebih krusial saudara. Lebih gawat ini. Perebutan kekuasaan, perebutan jabatan. Jadi jangan aneh kalau orang sekarang ada berebutan jabatan, berebutan kekuasaan. Murid-murid dari zaman dulu aja begitu. Yesus gak marah, diambil anak kecil. Ini lucu. Maka Tuhan bilang gini, "Kalian ribut siapa yang terbesar. Bukan kalian, nih anak kecil ini." Tuh, ini kan luar biasa saudara ya. Lagi ribut-ribut siapa yang terbesar. Seakan-akan Tuhan bilang, udah gak usah ribut. Bukan kamu semua yang paling besar. Nih anak kecil ini. Diambil anak kecil yang entah dari mana, entah gak tahu siapa yang polos. Tuh, kan luar biasa. Pengajaran yang sangat revolusioner.
Di sini sebenarnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertobat, saudara ya, untuk bertobat. Makanya jika kamu tidak bertobat, ayat yang ketiga, dan menjadi seperti anak kecil ini, ya. Kata bertobat di sini bukan metanoia tapi strevo, kata yang dipakai, yang juga bisa diartikan sebagai berbalik arah atau berubah. Berubah jadi apa? Jadi seperti anak kecil ini. Ini tamparan keras, saudara. Lagi ribut siapa yang powerful kok dibandingin sama anak kecil. Yang Tuhan panggil bukan orang dewasa, anak kecil. Ini tamparan keras. Apa sih maksudnya Tuhan panggil anak kecil? Nah, perbandingannya terletak di sini, saudara. Apa yang murid-murid sedang ributkan, itu kan sebuah kesombongan. Siapa yang punya jabatan paling tinggi, yang paling berkuasa, yang paling powerful, ini kan hal kesombongan, saudara. Lalu Tuhan ambil anak kecil, kenapa? Tuhan sedang bandingkan dengan sikap rendah hati. Kenapa? Anak kecil itu pada umumnya ya, dan saya percaya ini juga yang diambil Tuhan Yesus, tidak memperdulikan status dan kedudukan. Mana ada anak kecil ribut jabatan dalam pemerintahan. Anak kecil juga nggak ribut tuh soal status dan kedudukan. Makanya anak kecil itu lebih mudah bergaul. Misalnya ada sekelompok anak kecil di sekolah, dari status sosial ekonomi apapun, mereka bisa bergaul aja. Tapi kalau orang dewasa kan kadangkala sukar, saudara. Yang statusnya nggak sama dengan mereka, yang status sosial ekonominya nggak sama dengan mereka, kita lebih susah untuk bergaul. Tapi kalau anak kecil kan, mau dengan siapapun bisa santai aja, bisa bergaul aja, saudara. Ya, bisa bergaul aja. Nah, itu hebatnya anak kecil, saudara ya. Itu loh hebatnya anak kecil. Makanya Tuhan itu lagi mengkonter. Ini mereka ribut sombong, diambil anak kecil. Masalah kerendahan hati. Sikap seperti anak kecil itu bicara kepolosan. Dalam tanda petik keculunan, kepolosan, ketulusan ya. Anak kecil nggak ada yang bertaktik-taktik, nggak ada yang berpolitik. Ini murid-murid sedang coba berpolitik, saudara, di tengah-tengah Tuhan Yesus. Maka diambil anak kecil. Gambaran sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan, ya, sebuah kemudahan untuk dididik, dibentuk. Usia makin dini lebih mudah dididik, lebih mudah dibentuk. Makin tua lipatannya makin kuat. Makanya didiklah anak-anak kita sejak dini, saudara ya. Kalau udah makin tua susah, dibilangin pun susah. Karena sudah terpatri dalam pikirannya, gue udah banyak makan asam garam. Susah untuk mendengarkan orang, terutama yang jauh lebih muda. Makanya kalau orang tua omelin anak kadang-kadang, mama tuh udah banyak makan asam garam. Untung anaknya gak jawabin gini, saudara, pantes mama darah tinggi. Kebanyakan makan garam sih. Kan dulu ada yang kalau ngomel, kamu jangan sok tahu, mama makan garam lebih banyak daripada kamu makan nasi. Coba tuh. Ya, makanya anaknya bilang, pantes mama darah tinggi, marah-marah terus ya, mama makan garamnya kebanyakan sih. Justru di sini Tuhan mengambil anak kecil yang bicara sebuah ketulusan, kelenturan hati untuk mau dididik. Saudara, kita jangan keras hati kalau sama firman Tuhan. Kita boleh keras hati terhadap dosa. Terhadap dosa kita keras hati, kita tolak. Tapi kalau sama firman Tuhan, kita harus seperti anak kecil. Kita harus mempertahankan keculunan kita. Ya. Saya mengerti kadangkala di gereja suka banyak politik. Tapi kita gak usah ikut berpolitik, saudara. Ya, ini fakta. Kadangkala di gereja pun bisa banyak politik, saudara. Ya, kadangkala untuk, ada orang yang menganggap pelayanan yang satu lebih penting dari pelayanan yang lain. Ya, masa aku pelayanan cuman jadi aser. Masa aku pelayanan cuma ini. Aku mau nyanyi dong, mau tampil di mimbar.
kayaknya kalau di mimbar punya status kedudukan lebih tinggi. No, itu semua pikiran dunia. Tapi kalau anak kecil akan melayani dengan kepolosan. Apapun yang Tuhan percayakan, yuk kita melayani Tuhan dengan kepolosan, dengan ketulusan, dengan keculunan. Di situ kita menyukakan hati Tuhan. Di situ kita menyukakan hati Tuhan. Anak kecil itu dengan ketulusan hanya selalu mau try to do the best. Itu sikap-sikap seperti itu yang harusnya kita miliki, saudara ya. Kita gak perlu berpolitik dalam gereja, dalam apapun. Tulus, kita harus jadi pribadi-pribadi yang tulus. Nah, anak kecil itu bicara juga sikap merendahkan diri. Di mana murid-murid sedang sombong. Aduh, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling hebat, siapa yang paling super power. Tapi anak kecil justru bicara tentang kerendahan hati. Anak kecil bicara tentang merendahkan diri, saudara. Ya. Saudara, merendahkan diri itu bukan rendah diri. Merendahkan diri itu beda dengan rendah diri. Bedanya apa? Rendah diri itu tidak tahu posisi. Itu rendah diri. Itu minder. Kekristenan tidak boleh minder. Rendah diri itu gini. Misalnya gini. Posisi saudara di sini, tapi saudara merasanya di sini. Itu rendah diri, itu minder. Itu feeling inferior. Itu gak boleh. Tapi kalau kekristenan itu seperti Yesus. Kita sadar diri kita. Tetapi dalam kesadaran itu kita merendahkan diri kita. Makanya Yesus teladan dalam merendahkan diri. Dalam kesetaraannya dengan Allah, ia tidak menganggap segala sesuatu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba. Itu kan yang ditulis oleh kitab Filipi pasal yang kedua. Kenapa merendahkan diri? Kenapa dengan sengaja menaruh posisi di bawah? Supaya kita bisa melayani yang lain. Sebab kalau kita di atas kita gak bisa melayani. Kalau orangnya rendah diri, dia taruh posisinya di bawah bukan karena ingin melayani, bukan karena kesadaran. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Kalau kita tahu. Kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita anak-anak Allah yang maha besar. Tetapi kita memutuskan untuk menaruh posisi diri kita di bawah. Supaya kita bisa melayani sesama kita. Bukankah begitu, saudaraku? Ya, itulah teladan Tuhan Yesus. Ayat yang kelima ini menarik. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini bukan menyambut Tuhan Yesus loh. Menyambut anak ini. Anak ini kan, ya saudara, anak kecil itu bicara sosok yang gak dipandang. Sosok yang gak dihargai. Sosok yang dianggap kecil, ya kan. Kan seringkali kan kita dengar, anak kecil gak usah didengerin. Kan gitu ya. Itu kan melambangkan gak dihargai, gak dianggap bernilai tinggi. Tetapi Tuhan bilang gini, kalau orang menyambut anak seperti ini, dalam namaku, ia juga sama seperti menyambut aku. Artinya apa? Ciri orang yang rendah hati dan bisa merendahkan diri adalah tidak menganggap remeh orang lain. Bisa menerima orang lain siapa saja dengan tulus dan sukacita. Seperti ia menyambut Tuhan. Kita jadi teringat, nanti kita akan belajar ketika kita sampai di Matius 25. Ketika Tuhan berkata, ketika aku dalam penjara kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku kedinginan kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku kelaparan kamu gak kasih aku makan. Lalu murid-murid tanya, kapan kami lihat engkau dalam penjara? Kapan kami lihat engkau kedinginan? Kapan kami lihat engkau kelaparan? Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu melakukan kepada salah satu yang paling hina ini, kamu melakukannya juga untuk aku. Berarti apa? Ini loh sikap yang Tuhan mau. Jangan anggap remeh orang. Jangan cuma kita merasa diri kita penting, selalu merasa orang lain tidak penting. Tapi Tuhan bilang, yuk kalau orang yang rendah hati dan merendahkan diri, kita bisa menerima siapa saja. Ingat,
Selalu saya katakan, nilai setiap manusia adalah darah Kristus. Seseorang berharga bukan karena fasilitasnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena apa yang dia punya. Orang menjadi berharga karena roh yang ditempatkan di dalam dirinya berasal dari Allah. Setiap manusia dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah. Itulah sebabnya setiap manusia adalah berharga di matanya. Saudara yang menyaksikan acara ini, mungkin saudara kadang-kala berpikir, aku gak berharga, aku gak ada nilainya, aku putus asa, lebih baik aku mati saja, atau lain sebagainya. Sebagai hamba Allah, saya mau katakan buat saudara semua, engkau berharga di mata Tuhan, sebab roh yang ada di dalam dirimu ditempatkan dari Allah. Berasal dari Allah, dihembuskan nafas kehidupan dari Allah. Betapa luar biasanya saudara. Dan kita juga harus melihat orang lain seperti itu, bahwa ada roh Allah di dalam dirinya. Kalau kita menghargai orang lain lebih tinggi, bukan karena roh Allah yang ada di dalam dirinya, bukan karena pewahyuan yang dimilikinya, tetapi karena seberapa uang yang dia punya, kita sedang menghinakan roh Allah yang ada di dalam diri orang itu. Di sini yang Tuhan mau belajar. Kalau kamu bisa menyambut seorang anak seperti ini, yang dianggap gak penting, yang dianggap bukan siapa-siapa, tapi bisa dengan ketulusan, wah itu, kamu seperti menyambut aku. Oke, kita teruskan. Ayat yang ke-6 sampai 9 sekarang. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke laut. Saudara, menyesatkan di sini juga bisa menjebak, membuli, ya, itu juga bisa. Itu menjebak orang kecil, menindas orang kecil, bisa juga. Lebih baik batu kilangan. Batu kilangan itu batu penggilingan atau batu giling yang ditarik oleh keledai. Jadi kalau saudara pernah ke Israel, batu kilangan itu batu besar saudara. Itu buat giling gandum ya, itu harus ditarik pakai keledai, itu berat. Perenang juara dunia manapun kalau diiketin batu kilangan di lehernya nggak bakal bisa berenang, pasti tenggelam. Ya. Jadi Tuhan bilang, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus, lebih baik baginya tenggelam saja. Kalau bahasa zaman sekarang, ke laut aja deh lu. Nah gitu. Pernah kan dengar ke laut aja deh lu. Nah itu. Jadi sebelum anak gaul pakai istilah ini, Yesus sudah pakai duluan dulu. Dari ayat 7 dan 9, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Lebih baik engkau bermata satu daripada komplit tapi dibuang ke api kekal. Nah, kita bisa belajar saudara 3 hal dari ayat 7 sampai 9. Yang pertama, penyesatan memang pasti ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Pastikan saudara bukan penyesat itu. Penyesat itu bukan hanya mengajarkan salah ajaran. Tadi saya sudah bilang, saudara jangan semena-mena sama orang kecil. Di sini konteksnya kalau kamu menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil ini, ya, orang kecil, orang yang gak dipandang, terus kita tindas, kita, kata Tuhan Yesus, ke laut aja. Tuh. Jangan menindas hak orang lemah, jangan menindas hak orang kecil. Memang pasti ada yang menindas, tapi jangan sampai saudara dan saya yang menindas. Penyesat pasti ada, tapi jangan saudara dan saya yang menjadi penyesat. Kan gitu. Yang kedua, tanggung jawab sebagai pengajar sangat berat, karena gak boleh salah ngajar. Kita bertanggung jawab sama Tuhan, saudara. Saya duduk di sini mengajarkan setiap minggu live study, tanggung jawab saya berat, nggak boleh saya sampai salah ngajar. Sekarang kan zaman barang KW ya, saya juga nggak tahu kenapa namanya KW ya. Misalnya saudara ke Mangga 2,
Saudara lihat tas-tas yang bermerek yang di butik aslinya harga puluhan juta. Saudara ketemu di Mangga 2 harga cuma 1-2 juta. Tapi saudara anggap itu barang asli. Lalu saudara bilang sama teman saudara, ih kalau mau beli ini mah di Mangga 2 aja murah bagus. Padahal itu palsu. Nah di sini saudara jadi menyesatkan. Saya nggak soal bahas tentang KW-nya, tapi esensinya. Jadi jangan sampai saya punya pengertian kebenaran firman Tuhan yang salah, tapi saya pikir benar, terus saya ajarin saudara. Saya pikir itu benar, nggak taunya salah, ini repot. Ini repot saudara, ini repot. Ini repot. Ya. Jadi tanggung jawab pengajar itu berat, makanya guru dituntut lebih. Ya. Makanya penyesat itu punya konsekuensi yang amat berat. Penyesat, penindas, pembuli, ya itu punya penyiksa, itu punya konsekuensi yang akan berat. Kiranya dijauhkan dari kita semua ya. Saya tutup dengan ayat 10-14. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Jadi konteksnya masih anak kecil saudara ya. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajahku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai jika seorang mempunyai 100 ekor domba, seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu, yang 1 ekor maksudnya? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar gembiranya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ada 3 pelajaran penting saudara ya. Yang pertama yang tadi saya sudah katakan, setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Keberhargaan seseorang di hadapan Tuhan karena roh yang ada dalam dirinya. Berasal dari Allah. Roh yang ada dalam diri setiap manusia berasal dari Allah. Jadi kebahagiaan kita bukan karena kedudukan, fasilitas dan lain sebagainya, tetapi karena roh Allah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, hati Tuhan selalu ada pada keselamatan jiwa-jiwa. Betapa bersukacitanya malaikat kalau ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Orang yang punya hatinya Tuhan pasti mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang punya hatinya Tuhan pasti menangis melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya harap saudara, kita semua punya belas kasihan Tuhan. Dan ada yang ketiga yang penting, ayat yang ke-10. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ini kalau kita artikan juga bisa, jangan menganggap rendah orang-orang kecil. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Jangan anggap remeh siapapun saudara. Jangan menindas orang kecil. Jangan menindas orang lemah. Kenapa? Mungkin kalau orang menindas orang lemah, kita merasa gak apa-apa lah, dia kan gak bisa balas. Gak apa-apa. Aku bikin apa juga dia gak bisa balas. Tapi Alkitab bilang, ada malaikat di surga yang memandang wajah Bapakku. Hati-hati saudaraku ya. Kalau kita bikin seenaknya sama orang yang powernya jauh lebih kecil dari kita, kita kecilkan orang, mungkin kita sekarang bisa merasa aman. Tapi kita nggak aman di pengadilan Tuhan. Kita pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan pembalasan ada di tangan Tuhan. Mungkin mereka nggak bisa balas kesewenang-wenangan yang dilakukan orang-orang yang punya kuasa terhadap dia. Tapi Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli. Bahkan Alkitab bilang, mereka punya malaikat yang selalu memandang Bapa di sorga. Hati-hati akan hal ini. Dan saya percaya orang yang punya hatinya Tuhan gak akan sewenang-wenang sama orang. Orang yang punya hatinya Tuhan tidak akan seenaknya sama Tuhan. Orang yang punya hatinya Tuhan tidak akan berbuat semau gua. Orang yang punya hatinya Tuhan akan melihat jiwa sama seperti Tuhan melihat jiwa. Tuhan gak pernah lihat seseorang dari fasilitas, dari kekayaan. Tuhan melihat seseorang
dari nilai jiwanya, yaitu roh Allah yang ada dalam dirinya, yang kemudian ditebus dengan darahnya yang mahal. Demikian juga seharusnya kita melihat jiwa-jiwa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami untuk memiliki mata dan hatinya Engkau, supaya kami boleh menjadi berkat, boleh menilai orang dengan benar, yaitu dengan hatinya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel, Instagram Lifehouse Community. Ada renungan harian dan khotbah-khotbah yang memberkati saudara semua. Dan juga Lifehouse Music. Ya, Lifehouse Music ada pujian penyembahan yang pasti memberkati saudara semua. Dan besok Minggu ada live streaming mulai dari jam 9 pagi dan sampai ke belakang, saudara bisa akses jam berapapun. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. See you di live study minggu depan. Haleluya.